Welcome to channelnya Teguh. Jadi video unboxingnya udah, linknya ada di atas ini ya. Dan ini betul-betul cuma review dan tes ketika jalan, goncangan, ISO-nya, segala macam. Langsung praktek ke jalan. Oke, langsung aja kita saksikan. Check this out. Oke, langsung kita praktek. Nah, ini kita sudah ada di luar ruangan, kita di atas motor ya, dan tanpa gimbal. Ini betul-betul hanya mengandalkan hypersmooth-nya GoPro Hero 9. Nah, yang gue pakai di sini adalah Hypersmooth High ISO 1600, mode lensa linear plus horizontal leveling. Lokasi di Bintaro. Nah, sekarang kita sudah tiba di lokasi, masih di Bintaro. ISO 800, mode lensa linear plus horizontal leveling. Pukul 18.13, Hypersmooth High mode. Pukul 18.16, ISO gue turunin jadi 400. Ketika hari semakin gelap, ISO akan semakin gue kurangi. Masih pakai mode linear plus horizontal leveling. Hypersmooth masih tetap high mode. Gila ya, udah jam 6 seperempat tapi masih terang begini. Pokoknya saat itu maghribnya itu jam setengah 7 sore. Color nggak gua grading sama sekali ya. Ini gua pakai tampilan standarnya GoPro Hero 9. Dan dia juga bisa kalau mau dibikin flat juga ada pilihannya. Jam 18.20. Nah, ini ISO-nya sudah gue turunin jadi 200. Hypersmooth di high mode dan lens mode linear plus horizontal leveling. Nah, ini sudah jam 18.27. ISO gue turunin hingga 200. Sesuai yang tadi gue katakan, semakin gelap akan gue coba semakin gue rendahin ISO-nya. Mode lensanya wide 16-34 mili. Hypersmooth masih tetap high. Ini gue belum aktifkan ke Hypersmooth Boost ya. Nah, teman-teman juga bisa menilai ya. Ini pakai mikrofon built-in-nya Hero 9. Ada fitur yang namanya wind reduction. Itu gue pakai yang auto. Nah, bisa dilihat di sini. Minim noise banget, lumayan clear suaranya. Benar-benar di sini cuma ketangkap suara ambience-nya itu ya cuma mobil dan motor sekitar tanpa ada noise, bukan tanpa, hampir tanpa ada noise atau angin yang ikut terekam. Padahal gua lari 40 sampai 50 di sini. Kalau yang namanya di outdoor atau di jalanan, diem aja suara angin udah ketangkep banyak. Nah, ini sudah semakin gelap, jam 18.33. Pakai lensa mode super view, lensa 16 mili, ISO 400. Nah, Hypersmooth malah gue turunin jadi di on mode. Jadi Hypersmooth itu ada di off, atasnya off itu on, atasnya on itu high, paling tinggi itu boost. Nah, tadi sebelumnya kita pakai Hypersmooth high, dan ini malah gue turunin jadi Hypersmooth on. Nah, kebenaran nih ada speed hum, kita uji kestabilannya. Nah, masih stabil dan smooth banget. Ini sudah semakin gelap lagi. Ini sudah 18.45. Ini lensa mode narrow, lensa 27 mili, ISO masih di 400. Karena gua kalau turunin lagi itu jadi gelap banget. Hypersmooth naik jadi boost mode. Nah, kalau kita perhatikan sih yang on mode aja udah cukup banget, udah halus banget goncangannya, nggak perlu ke boost. Nah, ini cuma karena gue lagi presentasikan ke teman-teman ya, makanya gue cobain juga yang boost mode. Nah, ini udah ISO gue naikin ya di 1600. Ini defaultnya GoPro Hero 9. Bawaan pabrik itu settingannya di 1600. Ini gue balik ke mode lensa linear plus horizontal leveling, lensa 19-34 mili. Ini udah jam 18.50 atau jam 7 kurang 10.
hyper smooth pakai high mode. Dan color grading standar GoPro tanpa gua sentuh sedikit pun. Ada speed trap dan hanya goyang kayak tadi. Nah itu kalau tanpa hyper smooth atau tanpa gimbal itu bakal goyang banget. Jangankan di jalan rusak seperti ini, jalan lurus pun kalau namanya di atas kendaraan baik motor maupun mobil itu tanpa gimbal atau hyper smooth itu goyangnya bakal parah banget. Oke, kita cek bagaimana kalau kamera hanya dipegang dengan kendaraan yang sama, yaitu di atas motor tanpa gimbal atau steadicam atau image stabilizer yang sejenisnya. Nah, ini gue lakukan juga percobaan menggunakan kamera lain, yaitu Canon mirrorless tanpa ada gimbal atau steadicam. Ini cuma dipegang tangan aja. Nah sekarang pakai GoPro Hero 9 gue lewatin jalan yang sama, hanya waktu aja yang berbeda. Nah tentunya itu nggak begitu ngaruh ya, karena kita lagi nggak mengoreksi ketajaman warna, tapi kita lagi mengoreksi goncangan. Nah hyper smooth yang gue pakai adalah mode high. Satu percobaan lagi, kali ini mau melewati speed hump. Nah sekarang giliran yang GoPro Hero 9 dengan jalan yang sama, daerah yang sama, tentunya speed hump yang sama. Nah itu tadi percobaan yang telah kita lakukan. Jadi memang kesimpulannya Hyper Smooth 3.0 ini bekerja sangat baik ya, sangat berguna bagi vlogger travel yang harus siap on dimanapun berada, di atas kendaraan sekalipun atau bahkan sedang berlari, jadi ringkes tanpa harus bawa-bawa gimbal lagi. Gua lewat ke dalam perkampungan tanpa penerangan jalan, ISO 1600, nggak gua naikin sampai ke 6000, maksimal GoPro Hero 9 itu di 6400. Nah harapannya setelah gua lakukan percobaan dengan menurunkan ISO di saat low light, terus gua lewat jalan yang tidak datar, gua lewat speed trap, speed bump, speed hump. Nah itu supaya teman-teman bisa menilai sendiri apakah action cam ini layak untuk dimiliki fitur hyper smoothnya yang keren banget dan stabil banget untuk menggantikan posisi gimbal. Juga yang gua rekomen banget built-in microphone-nya yang bisa nangkep betul-betul jernih, yaitu suara ambience aja seperti tadi gua rekam ya. Ada suara motor dan mobil, ya itu aja yang ketangkep. Padahal gua lari 40 sampai 50 km per jam. Tapi nggak ada suara noise atau angin yang ikut terekam. Nah, ini pakai kamera mirrorless tanpa mikrofon eksternal, pakai built-in microphone. Nah ini baru GoPro Hero 9 direkam dengan built-in mikrofonnya tanpa media mode. Kalau GoPro Hero 9 itu mikrofon eksternalnya namanya media mode. Nah,
Untuk harga, gue beli unit ini di bulan Desember 2020 7.700.000 rupiah di toko online. Nah, ketika gue cek lagi harga sekitar bulan Februari 2021 itu harganya udah turun 200.000 jadi 7.500.000. Mungkin semakin dekat ke Agustus itu harga sudah semakin turun lagi. Nah, semenjak video ini gue upload udah ada yang jual 7 juta pas. Jadi GoPro itu setiap rilis produk baru itu di bulan Agustus. Nah, nanti mulai pendistribusian ke seluruh dunia itu biasanya efektif September sampai Oktober itu dia mulai distribusi ke Amerika dan Eropa. Nah, biasanya ke Indonesia itu baru efektif masuk dan gampang dicari di semua toko online di November sampai Desember. Nah, selebihnya lagi makin mudah lagi, bahkan sudah semakin turun harganya. Oke, itu tadi semua adalah kupasan singkat atau review singkat dan unboxing. Nah, itu fiturnya banyak banget ya. Nggak mungkin kalau gue kupas semua sekarang dan di sini. Nah, teman-teman bisa observasi sendiri. Oke, sekian dulu dari gue. Thanks for watching. Standing in the shade, going louder.